kita akan membahas tentang leading teams. Sebuah tim itu bukan hanya sekedar kelompok biasa, melainkan unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi secara rutin dan mengkoordinasi pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Mengapa sih kerja tim itu begitu krusial bagi organisasi? Berdasarkan buku Dave Richard, tim yang efektif akan menghasilkan 5 kontribusi utama, yaitu menghasilkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kualitas produk atau layanan, memberikan kecepatan dalam respon pasar, mendorong produktivitas yang lebih tinggi, serta menciptakan kepuasan bagi para anggotanya. Nah, kelima faktor inilah yang membangun keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan. Lalu, apa sih yang membuat sebuah tim itu berhasil? Merujuk pada e-book Dave Richard, efektivitas tim itu bergantung pada 5 syarat utama, yaitu anggota tim harus membangun kepercayaan satu sama lain, memiliki fokus pada misi bersama, bergerak serentak ke arah yang sama, komunikatif dalam menyampaikan tujuan, dan memiliki kerelaan untuk berkorban demi kesuksesan tim di atas kepentingan pribadi. Meskipun harus menghadapi beberapa tantangan seperti berkurangnya kemandirian atau free rider, seorang pemimpin itu harus mampu membangun kolaborasi yang sehat. Pemimpin yang baik itu tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menumbuhkan komitmen dan tanggung jawab dalam tim. Efektivitas sebuah tim itu sangat bergantung pada kemampuan setiap anggotanya untuk mengesampingkan ego pribadi demi mencapai tujuan dan performa yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita beralih ke model of team effectiveness yang menjelaskan bahwa tim kerja itu ditentukan oleh 3 hal utama, yaitu hasil kerja yang produktif, kepuasan anggota tim, serta kemampuan tim untuk beradaptasi dan belajar. Nah, kepuasan anggota itu penting agar anggota itu tetap memiliki komitmen terhadap tim, sedangkan hasil produktif itu berkaitan dengan kualitas dan juga kuantitas pekerjaan yang dicapai sesuai dengan tujuan tim. Nah, selain itu, tim yang efektif itu juga mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi peluang maupun tantangan baru dalam organisasi. Nah, efektivitas tim itu dipengaruhi oleh konteks organisasi kayak kepemimpinan, strategi, budaya, lingkungan, dan juga sistem penghargaan di suatu organisasi. Nah, dalam konteks tersebut, manajer itu menentukan jenis dan komposisi tim yang tepat. Faktor kayak ukuran tim, terus keberagaman anggota, keterampilan, dan juga pembagian peran itu juga sangat mempengaruhi kerja di tim. Nah, karakteristik tim kemudian mempengaruhi proses internal tim seperti perkembangan tim, kekompakan, norma, dan juga cara menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, pemimpin tim itu harus mampu mengelola proses-proses tersebut agar tim dapat bekerja secara efektif dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai virtual teams. Nah, jadi virtual teams adalah tim yang anggotanya bekerja dari lokasi berbeda dan berkomunikasi menggunakan teknologi digital. Nah, jadi virtual teams itu dibentuk agar organisasi itu dapat bekerja lebih fleksibel, menghubungkan orang dari berbagai lokasi, dan meningkatkan efisiensi dan kolaborasi global. Komunikasi biasanya menggunakan internet, email, video conference, dan platform digital seperti Zoom dan Google Meeting. Jadi ada beberapa ciri-ciri dari virtual teams itu sendiri, yaitu yang pertama ada anggota tim berada di tempat berbeda. Lalu, mengandalkan teknologi komunikasi, kerjasama dilakukan secara online, dan lebih fleksibel dibanding tim tradisional. Nah, ada beberapa kelebihan dan tantangan bagi virtual teams itu sendiri. Kita mulai dari kelebihan yang mencakup menghemat waktu dan biaya, mempermudah kolaborasi global, fleksibilitas kerja lebih tinggi, dan akses ke talent dari berbagai tempat. Nah, sedangkan tantangan itu sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama ada komunikasi kurang efektif, lalu sulit membangun kepercayaan tim, perbedaan waktu dan budaya, dan koordinasi yang lebih kompleks. Jadi, virtual teams itu dapat membantu organisasi menjadi lebih fleksibel dan global, tetapi membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang tetap kuat agar hasilnya tetap efektif. Selanjutnya ada karakteristik tim dan proses dalam tim. Pertama, kita akan bahas karakteristik tim. Ada 3 hal penting dalam karakteristik tim, yaitu ukuran tim, keberagaman anggota, dan peran anggota tim. Ukuran tim sangat mengaruhi efektivitas kerja. Tim yang terlalu besar biasanya mengalami kesulitan koordinasi dan komunikasi.
Karena itu, penelitian menunjukkan bahwa tim kecil sekitar 3-6 orang cenderung lebih efektif dalam menyelesaikan tugas. Selain itu, tim juga membutuhkan keberagaman. Keberagaman keterampilan, pengalaman, dan cara berpikir dapat menghasilkan ide yang lebih kreatif dan inovatif. Namun, keberagaman juga perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Selanjutnya adalah peran anggota tim. Dalam tim terdapat 2 peran utama, yaitu task spesialis dan socio-emotional role. Task spesialis berfokus pada penyelesaian tugas, seperti memberi ide dan mencari solusi. Sedangkan socio-emotional role berfokus pada menjaga hubungan sosial, seperti memberi dukungan dan menyelesaikan konflik. Tim yang efektif harus memiliki keseimbangan antara kedua peran tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi proses dalam tim. Proses ini menjelaskan bagaimana tim berkembang dari awal hingga menjadi tim yang efektif. Terdapat 5 tahap perkembangan. Tahap pertama adalah forming, yaitu tahap perkenalan dan penyesuaian anggota. Kedua adalah storming, yaitu tahap munculnya konflik dan perbedaan pendapat. Ketiga yaitu norming, saat anggota mulai memahami peran masing-masing dan tercipta kekompakan. Keempat yaitu performing, tahap ketika tim bekerja secara efektif dan fokus mencapai tujuan. Terakhir adalah adjourning, yaitu tahap pembubaran tim setelah tugas selesai. Selain itu, dalam proses tim juga terdapat cohesiveness atau kekompakan tim. Tim yang kohesif memiliki komunikasi yang baik, rasa kebersamaan, dan produktivitas yang lebih tinggi. Kemudian ada juga team norm, yaitu aturan atau standar perilaku yang menjadi pedoman anggota tim dalam bekerja sama. Kesimpulannya, keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada bagaimana tim dibentuk, bagaimana anggota menjalankan perannya, serta bagaimana proses kerjasama dalam tim berlangsung. Dengan karakteristik tim dan proses tim yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien. Oke, yang selanjutnya ada managing tim konflik. Dalam organisasi, kerja sama tim sangat penting karena banyak pekerjaan dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, ketika individu dengan latar belakang, pendapat, dan cara kerja yang berbeda, konflik seringkali tidak dapat dihindari. Nah, tim konflik adalah perbedaan pendapat, ketidaksepakatan, atau pertentangan yang terjadi antar anggota tim dalam proses bekerja sama. Konflik dalam tim sebenarnya tidak selalu bersifat negatif. Dalam beberapa kondisi, konflik dapat membantu menghasilkan ide baru, meningkatkan kreativitas, dan mendorong anggota tim untuk berpikir lebih kritis. Namun, jika konflik tidak dapat dikelola dengan baik, hal tersebut dapat menurunkan kerjasama, komunikasi, dan kinerja tim. Kemudian, terdapat 2 jenis konflik utama dalam tim. Yang pertama adalah task konflik, yaitu konflik yang berkaitan dengan pekerjaan, ide, atau cara menyelesaikan tugas. Konflik jenis ini dapat memberikan dampak positif jika dikelola dengan baik karena dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada relationship konflik, yaitu konflik yang berkaitan dengan masalah pribadi, emosi, atau hubungan antar anggota tim. Konflik ini biasanya memberikan dampak negatif karena dapat mengganggu kerjasama dan suasana kerja. Oleh karena itu, manajer perlu memiliki kemampuan dalam managing tim konflik, yaitu mengelola konflik agar tidak merusak hubungan dan tetap mendukung pencapaian tujuan tim. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola konflik antara lain, yang pertama ada meningkatkan komunikasi yang terbuka, kemudian yang kedua mendorong kerjasama dan saling menghargai, yang ketiga menyelesaikan masalah secara objektif, kemudian yang keempat mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, pemimpin tim juga harus mampu menjadi mediator ketika terjadi konflik dan mampu membantu anggota tim menemukan solusi bersama. Nah, dalam organisasi modern, konflik tidak selalu harus dihindari. Yang lebih penting adalah bagaimana organisasi dapat mengelola konflik secara efektif sehingga konflik tersebut dapat menjadi sumber pembelajaran dan perbaikan bagi tim. Sebagai kesimpulan, managing tim konflik merupakan proses penting dalam menjaga efektivitas kerja tim. Dengan pengelolaan konflik yang baik, organisasi dapat menciptakan kerjasama yang lebih sehat, meningkatkan kreativitas, dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Ketika Gojek pertama kali berkembang dari sekedar aplikasi ojek menjadi super app dengan ratusan layanan, mustahil semua itu dikerjakan oleh satu orang saja. Disinilah nilai sebuah tim menjadi nyata. Tim memungkinkan organisasi menyelesaikan pekerjaan yang terlalu kompleks untuk dilakukan secara individu, namun tim juga menghadirkan dilema. Tidak semua anggota berkontribusi sama besar. Ada yang bekerja keras, ada yang cukup mengandalkan rekan. Fenomena ini disebut dengan social loafing, yang inilah tantangan pertama dalam dinamika tim. Lalu, apa yang membuat sebuah tim benar-benar efektif? Model efektivitas tim menjelaskan bahwa ada 3 faktor utama. Yang pertama ada input, seperti komposisi anggota dan dukungan organisasi.
Yang kedua ada proses, cara tim berkomunikasi, berkoordinasi, dan mengambil keputusan, serta output, hasil kerja, dan kepuasan anggota. Di Gojek, tim produk lintas divisi dirancang dengan input yang beragam. Insinyur, desainer, analis data justru akan menghasilkan inovasi yang lebih kaya. Sejak pandemi 2020, Gojek seperti banyak perusahaan teknologi Indonesia beralih ke tim virtual, tim yang bekerja dari lokasi berbeda-beda dan mengandalkan teknologi digital sebagai jembatan komunikasi. Tim virtual menawarkan fleksibilitas tinggi, namun rawan mengalami kesenjangan rasa percaya dan hambatan komunikasi nonverbal. Kunci keberhasilannya adalah teknologi yang tepat, jadwal check-in yang rutin, dan norma komunikasi yang disepakati bersama. Setiap tim memiliki karakteristik yang memengaruhi kinerjanya, mulai dari ukuran tim, keberagaman latar belakang, hingga kejelasan peran. Sementara itu, proses tim mencakup berbagai norma terbentuk, seberapa kuat rasa kebersamaan atau cohesion, serta sejauh mana anggota saling percaya. Tim di Gojek yang mengolah fitur GoPay misalnya, bekerja dengan peran yang terdefinisi jelas. Ada yang fokus pada keamanan, ada pada pengalaman pengguna, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien dan terarah. Terakhir, konflik dalam tim adalah hal yang tidak bisa dihindari, dan sesungguhnya tidak selalu negatif. Ada konflik tugas, perbedaan pendapat soal cara menyelesaikan pekerjaan, yang bila dikelola dengan baik justru mendorong inovasi, dan ada konflik hubungan, gesekan antara pribadi yang bila dibiarkan dapat merusak kohesi tim. Di Gojek, budaya open feedback atau retrospektif rutin di setiap sprint menjadi mekanisme untuk mengelola konflik secara konstruktif sebelum membesar. Jadi, dari kasus Gojek, kita belajar tim yang hebat bukan tim konflik atau perubahan, melainkan tim yang mampu mengelola perbedaan itu menjadi kekuatan, karena pada akhirnya inovasi lahir dari keberagaman yang terkelola dengan baik. Labana.